Cinta bukan hanya sekedar kata-kata, atau pujian yang dilontarkan dari mulut termanis. Selama kau bersama dengan orang yang kau sayangi, dan kau merasa bahagia, itulah cinta yang sesungguhnya. Selama seminggu hanya berdua dengan Zafir, melakukan kegiatan apapun hanya berdua, membuat Raini banyak mengetahui karakter pria itu. Hal yang selalu dikhawatirkan olehnya, bahwa mungkin Zafir hanya tertarik sementara tidaklah terbukti. Setiap hari pria itu selalu menghujaninya, dengan perhatian dan cinta berlebih. Hingga terkadang ia lupa dunia ini masih terus berputar, dan ada kehidupan lain yang harus mereka jalani. Lagi pula tidak mungkin mereka selamanya tinggal di hutan. Zafir memiliki tugas untuk memimpin Haram N, dan Raini dengan senang hati akan membantunya. Meski kerinduan terhadap tanah air, tak dipungkiri terkadang menyiksa Raini. Rasanya sudah begitu lama. Namun Raini tidak mengatakan apapun pada sang suami. Tidak ada beda. Haram N juga hunian yang nyaman untuk ditinggali. Pasukan yang dipimpin oleh Ali, kembali lagi ke perkemahan seperti perintah Zafir. Mereka pulang dengan pengawalan ketat. Kali ini Zafir tidak membiarkan Raini menunggang kuda sendiri. Seekor unta yang sudah diatur seperti tandu tertutup, digunakan untuk membawa Raini, hingga orang tidak akan melihat wajahnya. Mereka tiba di istana menjelang malam, dengan sambutan ramah semua penghuninya. Kini setiap orang mengetahui, bahwa Sheikh dan Syekha mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Rabiah memeluk Raini dengan mata berkaca-kaca. Ia memaksa wanita itu untuk minum jus kurma yang dicampur madu, begitu Raini memasuki kamar. Pasti kau sangat lelah, istirahatlah dahulu. Rabiah mengatur tempat tidur dengan senyum merekah. Meski Raini dan Zafir adalah suami istri, tapi mereka harus tinggal di istana yang berbeda. Rupanya Zafir sangat memahami peraturan itu. Pantas saja Zafir tidak mau melepaskan Raini barang satu detik pun, dalam 1 minggu itu. Pria itu memiliki cara untuk memuaskan dirinya sendiri, dengan bulan madu yang terlihat sangat tidak romantis. Tidak romantis? Raini tersenyum sendiri, sambil berbaring di ranjang besarnya yang terasa sepi. 1 minggu selalu tidur dalam pelukan hangat lengan suaminya, membuat ia merasa sangat kehilangan. Setiap hari Zafir getol membawa Raini, untuk menjelajahi keliaran hutan. Raini tidak menduga, jika hutan lebat Haram N memiliki kekayaan botani yang luar biasa. Mereka seperti kembali memasuki zaman purba. Berapa usia mereka? Raini menatap heran bercampur ngeri, melihat kerapatan pepohonan tinggi ratusan meter dengan diameter menakjubkan. Ada banyak anggrek hutan beraneka warna, dan juga tanaman yang belum diketahui namanya. Seolah mereka hidup di negara tropis saja. Anggrek ini baunya sangat harum. Bukannya selama ini mereka bunga yang tidak berbau? Entahlah. Yang jelas, spesies mereka lebih tua dari umur manusia modern. Keberadaan mereka lestari di sini, karena kami menjaganya. Tidak ada yang berusaha mengambil milik alam, untuk kepentingannya sendiri, jawab Zafir yang tampak sabar, menjawab semua pertanyaan Raini. Mereka hanyalah sebagian kecil, yang tidak pernah tersentuh tangan jahil manusia. Karena orang-orang di luar sana, telah menganggap jenis mereka telah musnah.
Apa itu sebabnya kau mengambil jurusan botani? Tangan Raini meraih setangkai bunga anggrek berwarna jingga, yang mekar dengan aroma semerbak memabukkan. Heart of the Sea. Ibuku yang menamakannya demikian. Karena warnanya mengingatkan ibu, akan suasana sore hari di tepi laut pada saat udara cerah. Zafir ikut menyentuh bunga langka nan eksotik itu. Sementara matanya menerawang. Seolah ia tengah membayangkan kebersamaan, ketika dengan ibunya mengunjungi tempat itu dulu sekali. Anggrek dengan kelopak besar serupa bunga mawar. Namun warnanya begitu terang, yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan tempat hidupnya. Bunga itu seolah bersinar di kegelapan pepohonan besar, yang mengelilingi di sekitar sana. Dari mana kau mengetahui aku mengambil jurusan itu? Rabiah memberitahuku segalanya. Seolah ia lebih memahami dirimu daripada dirimu sendiri. Raini seolah memberi pemahaman baru kepada Zafir mengenai kekaguman dan kasih sayang Rabiah kepada keluarga El-Taha. Ia sudah yatim piatu sejak kecil. Ibuku membawa gadis itu ke istana, dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Wajar jika Rabiah mengagumi-Ku, bukankah aku teramat tampan? Lagi pula seluruh gadis di Haram N memang berharap ingin menjadi istriku, dan kau harus merasa beruntung, karena aku sudah memilihmu. Raini menoleh dengan sebal, ketika Zafir melempar senyum maut, yang mampu membuat rohnya seakan melayang. Dasar genit! Raini melepaskan pegangan tangannya. Meski begitu, sekali lagi hatinya bermekaran, demi mendengar pengakuan gombal pria itu. Kenapa kau akhirnya memilihku? Raini menyapukan telapak tangan ke arah bebungaan, ketika akhirnya langkah kaki mereka semakin meninggalkan area hutan. Mereka tengah berjalan di setapak, menuju rumah pohon mereka yang nyaman. Raini dapat memperkirakan, pastilah dirinya akan tersesat jika tidak pergi bersama Zafir. Zafir, apa yang kau lakukan? Raini memekik ketika pria itu mengangkat dan menggendongnya, menyusuri jalan yang kian terang terkena cahaya matahari siang. Mereka meninggalkan kegelapan hutan penuh misteri di belakang, dengan hati riang. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka tiba di tepi danau. Zafir segera menurunkan Raini di tanah berkerikil kasar, sebelum menjatuhkan diri di samping sang istri. Pria itu tiduran sambil bertelekan satu lengan, sementara matanya setengah terpejam. Raini masih tidak mengerti dengan kelakuan Zafir yang sesuka hati. Kenapa masih memandangku seperti itu? Apa menurutmu aku lebih indah dari tempat ini? Berbaringlah bersamaku. Raini tidak memiliki pilihan lain, selain menuruti ucapan suami tercinta. Ia pun memutuskan untuk tiduran, dengan dada Zafir sebagai bantalan kepala. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Raini memandang langit biru di atas sana. Meski terletak di tengah gurun pasir paling panas, tapi udara siang hari di sana sangatlah nyaman dan sejuk. Beri aku satu ciuman, maka aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Zafir menyunggingkan satu senyum licik, dengan mata masih setengah terpejam. Itu tidak masuk akal. 2 ciuman. Zafir. Baiklah. Aku akan memberikannya. Tapi kau harus terus memejamkan matamu, protes Raini ketika pria itu hendak berbicara lagi. Ia menggulingkan tubuh hingga posisinya telungkup, dengan wajah menghadap pria itu. Zafir menurut, dan Raini lagi-lagi terpesona dengan wajah tampan suaminya.
Rahang kokoh persegi milik Zafir sudah ditumbuhi rambut halus agak panjang, karena seminggu ini tidak bercukur. Namun justru terlihat kian menambah kejantanannya. Bulu mata lentiknya melengkung indah, membuat tangan Raini gatal untuk menyentuh. Perlahan diusapnya wajah Zafir dengan lembut. Sepertinya pria itu begitu menikmati setiap sentuhan Raini. "Cium aku, atau kau akan menyesali perbuatanmu itu," sentak Zafir yang membuat Raini memekik kembali. Pria itu meraih jemari lentik Raini, yang sudah turun menelusuri rahang kokohnya. Tangan mungil nan halus, kini berlabuh di dada bidangnya yang setengah terbuka. Dengan sekali entak, kini tubuh sang wanita sudah terpenjara di bawah tubuh kekar Zafir. Mata birunya menyala penuh minat. Raini tahu, Zafir tak pernah berhenti menginginkan dirinya. "Karena aku mencintaimu seperti orang bodoh, dan hanya kau yang selalu ada di dalam pikiranku. Aku menginginkanmu, selalu menginginkanmu, hingga rasanya aku akan mati, jika tidak bisa tenggelam bersamamu." Zafir berbisik dengan suara serak penuh bara. Kening mereka saling bersentuhan. Sekali lagi untuk kesekian kali, Raini dibuat terpana. Zafir mulai menggoda bagian sensitif di belakang telinga Raini. Raini ingin menyerah pada apapun yang akan dilakukan kepadanya. Tapi dirinya tidak ingin lagi mengumbar kemesraan di tempat liar seperti orang barbar. Sekuat tenaga, ia mendorong dada Zafir hingga akhirnya dapat beringsut menjauh. "Jika kau ingin melakukannya, maka kejar aku sampai ke pondok kita." Raini langsung berdiri dan mengambil langkah 1000. Ia menuju rumah pohon, yang jaraknya hanya beberapa meter saja di depan. Sementara Zafir mengumpat kesal, karena Raini tidak mau menuruti keinginannya. Zafir akhirnya ikut beranjak, mengejar Raini yang sudah beberapa langkah di depan sana. Langkahnya yang lebar, membuat jarak di antara mereka kian tipis. Tentu saja ia dapat mengejar Raini, yang tengah tertawa mengejek. Zafir sudah memikirkan hukuman yang jauh lebih menarik untuk sang istri, sebagai balasan karena sudah berani bermain-main dengannya.